Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Misteri peta kuno. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Dia secara alami mengerti betapa banyak upaya yang dilakukan Xiao Yan untuk mencari fragmen peta ini. Ayo pergi, aktivitas yang kita buat sudah terlalu banyak. Ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kita mungkin tidak takut pada mereka, kita pada akhirnya akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu jika orang lain mengetahui bahwa kita memiliki peta kuno yang lengkap di tangan kita. Mata Yao Lao menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Ayah. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di hatinya. Dia sadar bahwa masalah yang tidak perlu tidak akan mereka hadapi jika berita ini tersebar. Itu masih akan baik-baik saja jika itu hanya fragmen peta, tetapi mereka memiliki peta kuno yang lengkap di tangan mereka, menyebabkan godaannya melambung. Semua orang tahu bahwa seseorang akan dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan api lotus pemurnian iblis dengan peta ini. Terlepas dari seberapa kuat paviliun bintang jatuh, itu akan berakhir dalam masalah yang sangat besar karena nyala api iblis ini. Ayo pergi. Yao Lao tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara. Dengan lambaian tangannya, dia bergegas ke kejauhan, dan dalam beberapa kilatan, dia telah menghilang di cakrawala. Xiao Yan dan kedua wanita itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Keheningan semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba dipecah oleh suara angin yang deras. Lebih dari selusin sosok bergegas dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap berada di udara. Mata mereka tercengang saat melihat pegunungan telah berubah menjadi daratan datar. Kekuatan destruktif yang menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang bertukar pukulan di tempat ini. Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini sampai tidak ada yang tersisa. Banyak suara yang sangat terkejut bisa terdengar di langit. Sesaat kemudian, seorang yang bermata tajam akhirnya melihat sebuah mayat di tanah. Beberapa orang dengan cepat bergegas turun, dan seruan menyebar ke seluruh negeri segera setelahnya. Ini adalah salah satu dari 3 hantu iblis di Hizi. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak Do Uzun. Siapa yang bisa membunuhnya? 3 hantu iblis biasanya sangat dekat. Sekarang di Hizi telah meninggal, kondisi dari 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat dan pantas mendapatkan takdir ini, tapi aku bertanya-tanya ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga bisa bertarung dengan elit Ban Sheng jika mereka bergandengan tangan. Kelompok Xiao yang telah menghilang ke kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Hizi. Suara angin kencang muncul 5.000 km dari lokasi pertempuran besar sebelumnya. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini. Saya telah menghilangkan aura kita di sepanjang jalan. Bahkan seorang elit Do Usheng akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini benar-benar terlalu banyak. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam kejahatan, tetapi mereka memiliki simpanan yang kaya. Kelompok Xiao Yan akhirnya mendapat manfaat kali ini. Coba peta kuno itu. Saya sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua fragmen telah dikumpulkan. Yao Lao melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dengan penyegelan ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan beberapa fragmen peta kuno terbang keluar. Mereka tetap tergantung di depannya. Kegembiraan sekali lagi melonjak ke mata Xiao Yan saat dia memeriksa fragmen peta kuno ini, yang tampak sangat tua. Dia tanpa sadar menggosok kedua tangannya sebelum dia dengan hati-hati mulai menyatukan pecahan peta sesuai dengan garis. Kecepatan Xiao Yan menyatukannya sangat lambat. Seiring waktu mengalir, peta kuno lengkap secara bertahap muncul di depan kelompok Xiao Yan.
Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah potongan peta terakhir direformasi. Matanya yang panas mempelajari peta kuno sebelum dia menjadi sedikit terkejut. Peta kuno yang lengkap memang mengungkapkan peta suatu negeri, tetapi garis di atasnya cukup biasa. Tidak ada target atau rute yang tepat. Sekilas, itu seperti gambar yang digambar secara acak. Ini. Wajah Xiao Yan terkejut saat dia melihat garis-garis di peta. Hatinya berangsur-angsur tenggelam. Mungkinkah peta kuno, yang telah dia cari selama bertahun-tahun, tidak berisi informasi? Jangan cemas. Peta kuno ini sudah sangat tua. Tidak mungkin itu digunakan untuk sengaja membodohi seseorang, itu pasti sebuah misteri. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno dalam upaya untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain teratai api yang sangat iblis. Cobalah meneteskan setetes darah di atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan memberikan sebuah saran. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan merembes ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak. Hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao menghela nafas pelan saat melihat tidak ada yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam. Xiao Yan terkejut saat dia terus memeriksa peta kuno itu. Ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Cai Lin di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Dia menyadari betapa banyak upaya yang dilakukan Xiao Yan untuk memurnikan api teratai setan. Mereka telah memperoleh peta lengkap ini setelah mengalami banyak kesulitan, tetapi sekarang ternyata peta itu tidak berisi informasi apapun. Ini tentu saja merupakan pukulan besar baginya. Keheningan menyelimuti beberapa dari mereka, menyebabkan atmosfer dipenuhi tekanan dan menjadi berat. Kegembiraan karena telah menang sebelumnya telah benar-benar tersebar. Keheningan ini berlanjut lama sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas. Dia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. Karena tidak berguna, apa gunanya menyimpannya? Sekelompok api surgawi tiba-tiba naik di telapak tangan Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Api ini menyapu peta kuno. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba mengejutkan Yao Lao. Yao Lao baru saja akan menghentikan Xiao Yan saat matanya tiba-tiba menyusut. Dia bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Xiao Yan dan kedua wanita itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api saat mereka mendengar suara Yao Lao. Mereka melihat bahwa peta kuno ini, yang tampak seolah-olah akan rusak jika ditarik, tidak layu tidak peduli bagaimana api surgawi Xiao Yan membakarnya. Selain itu, tidak ada tanda-tanda akan dibakar. Tingkatkan kekuatan nyala api. Mata Yao Lao terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Dia tiba-tiba memerintahkan dengan suara yang dalam. Api surgawi Xiao yang dibentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Kekuatannya bisa membakar gunung dan mendidihkan laut, namun tidak bisa membakar peta kuno. Pasti ada sesuatu yang salah. Xiao Yan kaget saat mendengar perintah, tapi dia buru-buru mendesak api langitnya. Api itu membakar dengan ganas. Temperaturnya yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi, namun tidak peduli bagaimana Xiao Yan memperkuat api, peta kuno tidak menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi abu. Namun, seiring dengan meningkatnya intensitas nyala api, garis-garis di peta perlahan-lahan menjadi lebih terang. Mereka tampak seolah-olah ingin membebaskan diri dari peta. Kegembiraan terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat garis. Xiao Yan terus memperkuat nyala api tanpa desakan apapun dan api surgawi di tubuhnya dipaksa hingga batasnya. Saat nyala api menyala dengan intensitas yang meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih terang. Pada saat tertentu, peta kuno itu tiba-tiba berguncang. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus mengisi langit. 9 planet terbentuk pada deretan besar di tempat tinggi. Gelombang yang menyelimuti melahirkan. Api setan turun lagi ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter kuno ini saat keterkejutan secara bertahap melonjak di wajahnya. Apa artinya ini? Xiao Yan menggerakkan kening.
Dia tidak mengerti arti dari karakter tersebut. Yao Lao dengan lembut menghembuskan napas. Dia berkata, "2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus. Namun kejadian ini hanya muncul setiap 1000 tahun sekali. Gelombang pasang dunia yang muncul mengacu pada fenomena tidak biasa yang akan tercipta karena pemandangan ini." Anda juga harus memahami kalimat terakhir. Hari ketika pasang dunia muncul adalah hari di mana api teratai setan yang memurnikan muncul di dunia. Xiaoyan tersenggang. Dia langsung bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun? Bukankah itu berarti kita tidak akan punya kesempatan? Jika kita menghitung tahun, 997 tahun telah berlalu sejak pasang dunia terakhir. Dengan kata lain, hanya tersisa 3 tahun lagi. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, itu bagus. The purifying demonic lotus flame terlalu kuat. Lupakan tentang Anda, bahkan saya tidak akan bisa menundukkannya. Jika seseorang dengan paksa mencoba untuk menundukkannya, seseorang akan menderita serangan balasan. 3 tahun ini akan memberimu cukup waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Dalam 3 tahun ini, Anda harus mencapai kelas Do Usheng. Jika tidak, Anda hanya akan bisa melihat nyala api iblis muncul. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk hanya mendapatkan informasi ini, Xiao Yan tertawa getir. Menurut apa yang dibaca karakter, nyala api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Apa gunanya menemukan peta kuno itu? Yao Lao mezentang Tanzania. Jika dipikir seperti ini, memang tidak ada gunanya. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia melirik peta kuno yang tersisa di nyala api. Dia mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya kembali, tetapi saat dia melakukan kontak dengan peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis itu tampak seolah-olah hidup karena berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara alis Xiao Yan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah drastis. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.